Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, kita akan langsung saja. Kita akan membahas pertama kali indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat indeks kita supaya kita tahu seperti apa forecasting kita untuk saham-saham yang telah kita watchlist, teman-teman. Nah, kita akan melihat komposit kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di perdagangan hari ini indeks kita ditutup melemah minus 0,22% di level harga 6.835, teman-teman. Yang dimana dia telah menutup gapnya di perdagangan hari ini, teman-teman dapat lihat juga dia telah menutup gapnya yang kita berharap di perdagangan beberapa hari ke depan cepat atau lambat dia akan menyentuh level harga 6.900 ini, teman-teman. Jadi yang dimana ketika dia menyentuh level 6.900 ini secara konsisten dia akan membuat higher high dan kemudian dia akan koreksi membentuk higher low-nya gitu. Jadi kita tetap optimis dia akan membuat higher high-nya setidaknya minimal di 6.900. Oke, kita akan langsung saja mereview saham-saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman pengambilan keputusan apakah teman-teman ingin masuk di saham ini atau tidak. Jadi pertama, kita akan membahas saham BBYB. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, saham BBYB di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 6,48% di level harga 2.300, yang dimana di perdagangan hari ini teman-teman dapat perhatikan dia telah membreakout area yang telah kita tandai atau area base-nya yang kita telah kotakin ini. Kita berharap ketika dia telah membreakout area base-nya ini dia akan naik gitu, teman-teman. Dan di sini teman-teman dapat perhatikan, saya tandain dulu. Di sini dia false break. Di sini dia false break, dia tidak kembali naik, kembali diturunkan ke bawah seperti yang teman-teman perhatikan. Dan di sini kita berharap dia tidak false break kembali. Kita berharap dia tidak false break kembali dan dia akan melanjutkan kenaikannya. Setidaknya minimal dia akan menuju area ini, teman-teman. Setidaknya dia akan menuju area supply zone yang telah kita tandain ini. Setidaknya dia akan menuju area ini untuk melanjut kenaikan dia. Nah, area 2800, sebentar kita adjust saja ke pembulatannya 2800, sebentar ya. Area kemungkinan besar dia akan menuju area 2800 ini sampai 2880. Nah, ini adalah area yang wajib dia lewati untuk membuat harga high barunya, teman-teman. Jadi secara major trend dia masih bullish, dia konsisten membuat harga high, harga low, harga high, harga low, dan dia kita berharap membentuk harga high barunya yang dimana dia wajib membreak di atas 2880. Ketika dia membreak area itu tandanya secara konsisten dia masih membuat harga high, harga low-nya, atau secara major trendnya dia masih uptrend, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke secara minor trendnya ini, teman-teman dapat perhatikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BBYB ini, teman-teman bisa lakukan, Nah, jadi perhatikan aja level stop loss kita di bawah 2220 ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia mencoba retest seperti ini, teman-teman bisa masuk, cukup stop lossnya di sini. Nah, 2100 adalah area stop loss kita. Tapi bagi teman-teman yang tipe agresif, yang nggak mau coba, yang nggak mau nunggu dia retest, teman-teman bisa masuk di perdagangan besok open market di level harga 2300. Yang penting ingat stop loss-nya adalah di level harga 2100, teman-teman. Itu adalah area stop loss kita. Cukup gede pasti, cukup gede. Kita lihat berapa persen area stop loss-nya. Kurang lebih hampir 9%, teman-teman. Kurang lebih hampir 9%. Jadi bagi teman-teman sesuaikan dengan resiko yang teman-teman siap terima. Kalau seandainya dia mencoba meretest di level harga 2220 ini, itu jauh lebih baik. Kenapa? Stop lossnya jadi lebih kecil untuk saham BBYB ini. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya kita membahas saham BABP. Nah, untuk saham BABP ini cukup menarik juga, teman-teman dapat perhatikan. Dia secara minor trendnya di sini dia konsisten membuat harga high, harga low-nya, ya kan? Teman-teman dapat perhatikan ini adalah harga low-nya. Kita berharap dia akan membuat harga high baru di sini. Kita berharap dia membuat harga high baru, dan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BABP ini, teman-teman. Jadi sebentar ya, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti. Nah, teman-teman dapat perhatikan, saya ulangi analisanya. Ini adalah high 1, ini adalah harga low-nya, ini adalah harga high-nya, ini harga low-nya, dan kita berharap dia membuat harga high barunya gitu, teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk di saham BABP, teman-teman bisa masuk, teman-teman bisa masuk. Bagi teman-teman yang juga sudah masuk di saham ini, teman-teman bisa hold sahamnya. Ingat stop lossnya di bawah 190. Jadi apabila dia close misalnya di 188 atau 189, teman-teman keluar dulu untuk saham BABP nih. Jadi stop loss kita di bawah swingnya aja teman-teman. Di bawah swingnya. Kalau seandainya di perdagangan besok dia masih mencoba merites ke bawah sini, teman-teman bisa coba masuk aja. Teman-teman bisa coba masuk. Yang penting ingat jaga-jaga dengan stop loss. Jadi kembali ke metode jalankan dengan stop loss begitu teman-teman. Secara structure dia oke, yang penting kita jaga-jaga stop lossnya di bawah swing low-nya aja. Itu udah jauh lebih oke. Dan untuk BABP sendiri cukup menarik. Kenapa? Risknya kecil, rewardnya gede teman-teman. Rewardnya gede karena history BABP sendiri teman-teman juga ketahui ketika dia sudah jalan sahamnya cukup signifikan naiknya teman-teman. Jadi untuk stop loss ingat kita letakkan di 188 aja. Kita kasih dia range untuk bergerak 188. Ini adalah area stop loss kita teman-teman. Jadi apabila ada break di bawah 188 ini, teman-teman keluar dulu untuk saham BABP nih teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham BABP ini, teman-teman dapat perhatikan bisa masuk di perdagangan besok atau apabila dia masih dikasih kesempatan merites-rites area-area 200, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BABP ini. Oke, itu untuk saham BABP. Selanjutnya kita membahas saham INDY. Nah, untuk saham INDY sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini saya sudah analisa yang dimana dia mengenai area channel trendline-nya, tetapi kita akan adjustment ulang analisa kita akan forecasting ulang analisa kita di sini. Teman-teman dapat perhatikan saya meletakkan area stop loss-nya di 2010, tetapi saya akan analisa ulang atau adjustment ulang analisa kita. Saya akan hapus ini supaya teman-teman dapat lebih mengerti. Nah, di sini adalah high satu dia. Ini adalah high dia. Teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Ini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini dia belum mampu membuat higher high baru. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia belum mampu membuat higher high baru dan seperti akan dia berpotensi membuat double top teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah top 1. Ini adalah top 1, ini adalah top 2. Ntar ya, kita buat dulu adjustment gambarnya. Nah, ini adalah top kedua. Dan ini adalah key level dia teman-teman. Ini adalah neckline dia. Yang dimana dia tidak boleh melewati area neckline-nya ini teman-teman. Jadi untuk untuk INDY sendiri, teman-teman dapat perhatikan area key level-nya teman-teman. Ini adalah area key level yang sangat penting yang teman-teman harus perhatikan. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di saham INDY ini, teman-teman yang sudah masuk di saham INDY ini, kita akan toleransi harganya di level harga 1960 sampai 1940. Sampai 19 sebentar ya, kita lihat dulu. Sampai 1940 ini adalah area toleransi kita. Ini adalah area key level penting atau neckline-nya yang tidak boleh dia breakout, teman-teman. Yang dia tidak boleh breakout. Jadi bagi teman-teman yang sangkut di harga pucuk atau masuk tadi, teman-teman perhatikan area 1960 sampai 1940. Di situ adalah area base entry untuk teman-teman coba average down untuk supaya mendapatkan harga terbaik rata-ratanya. Atau bagi teman-teman yang bertanya untuk base entry saham INDY ini, saya akan ulangi kembali adjustmentnya. Ini saya hapuskan. Ini adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham INDY ini. Nah, apabila di perdagangan besok dia langsung build ke atas, ya sudah berarti analisa kita tidak sesuai skenario structure market. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk, yang penting teman-teman perhatikan area 1960 sampai 1940 itu adalah area yang sangat penting yang tidak boleh dia lewati teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan mencoba di sini, baru dia akan up gitu. Nah, yang penting ingat stop lossnya di bawah itu aja. Jadi area stop loss adalah 1900 sampai 1920. Apabila dia breakout area ini teman-teman, neckline ini takutnya dia akan drop. Kenapa? Seperti yang teman-teman pelajari, apabila dia membentuk pola double top, dia akan drop teman-teman. Nah, seperti ini. Takutnya dia akan seperti itu. Jadi ingat semua metode yang kita kuasai
apabila kita tidak menjalankannya dengan stop loss, saya tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada teman-teman, jalankan dengan stop loss. Saya selalu mengingatkannya itu kepada teman, karena apa? Itu adalah kelemahan kita sebagai seorang trader, yang dimana kita selalu tidak rela cut loss. Biasanya yang bikin kita tidak rela cut loss adalah kita tidak gunakan dengan dana yang terukur. Jadi ketika minus kita sudah terlalu over, atau misalnya sudah mengenai area stop loss harusnya kita cut loss, kita tidak rela. Kenapa? Karena kita sudah tidak menggunakan dengan dana yang terukur, teman-teman. Jadi ketika teman-teman trading, pastikan teman-teman menggunakan dana yang terukur. Jadi apabila pergerakan movement harga tidak sesuai analisa forecasting kita, kita rela untuk melakukan namanya pembatasan resiko. Oke, itu untuk INDY. Selanjutnya kita akan membahas saham SMBR. Nah, untuk saham SMBR sendiri, teman-teman dapat perhatikan, sebenarnya untuk saham SMBR ini masih cukup menarik, Saya hapus ini. Teman-teman dapat perhatikan, kenapa saya katakan cukup menarik? Dia belum mampu membuat lower baru, teman-teman, atau lower low baru. Nah, teman-teman dapat perhatikan, masih besar potensi dia membuat higher high baru, masih besar kemungkinan dia membuat higher high baru, teman-teman. Sebentar, saya warnai dulu biar lebih gampang dilihat warnanya. Nah, teman-teman dapat perhatikan, ini adalah low 1, ini high, ini adalah higher low-nya, ini higher high, dia tetap masih konsisten membuat titik tertingginya, tetapi di sini dia belum membuat higher low-nya. Tetapi, nah, teman-teman dapat perhatikan, ini adalah saya hapus dulu. Teman-teman dapat perhatikan, saya tandain ulang. Ini adalah area key level penting dia, atau area neckline penting dia, yang dimana apabila dia melewati area ini, area 550, tandanya dia membuat lower low, teman-teman. Tandanya dia membuat lower low. Nah, membuat lower low dari ini. Tandanya apa? Structure market dia untuk reverse itu sudah rusak. Nah, untuk sekarang masih bagus. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham SMBR ini, atau yang sudah beli di atas, teman-teman masih bisa hold. Yang penting ingat, stop loss-nya di bawah 550, teman-teman. Jadi misalnya apabila dia close di 540, barulah di situ teman-teman bisa lakukan namanya pembatasan risiko. Nah, kembali lagi ke SMBR, teman-teman dapat perhatikan, dia seperti membuat pola double bottom. Kalau teman-teman dapat perhatikan di sini kan. Nah, ini bottom 1, ini bottom 2, teman-teman. Seakan-akan seperti itu, tetapi cukup menarik untuk strukturnya, cukup menarik. Jadi bagi teman-teman yang hold sahamnya, teman-teman masih bisa pegang, jangan takut. Selagi dia masih berada di atas 550, teman-teman masih bisa hold sahamnya. Tetapi kalau seandainya udah dia break out di bawah 550, misalnya 540, nah di situ teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss saham SMBR ini. Ingat, selagi dia di atas 550, teman-teman masih bisa hold sahamnya. Nah, itu untuk SMBR. Selanjutnya kita membahas saham Saratoga. Nah, untuk saham Saratoga sendiri, teman-teman dapat perhatikan movement saham ini tidak seperti skenario kita. Kita akan hapus ulang. Ingat, technical analysis adalah price action atau price movement-nya. Kita membaca price movement-nya, yang dimana kita harus selalu meng-adjust. Ingat teman-teman, selalu meng-adjust. Jadi ketika analisa teknikal kita sudah tidak sesuai dengan structure market atau movement marketnya, movement price-nya, kita selalu melakukan adjustment. Kenapa? Ingat, informasi yang paling real time adalah pergerakan structure harga, teman-teman. Informasi yang real time adalah structure harga. Kalau misalnya teman-teman menganalisa secara indikator, ingat, indikator itu lagging, yang dimana dia akan terlambat untuk menginformasikan kepada teman-teman, mau dia golden cross, mau segala macam dead cross. Nah, informasi yang paling cepat adalah price movement-nya. Makanya saya lebih senang ketika saya menganalisa menggunakan classical technical analysis, teman-teman. Nah, untuk Saratoga sendiri, teman-teman dapat perhatikan, untuk Saratoga sendiri, di sini adalah low terakhir yang dia buat. Teman-teman perhatikan, kita tandaikan di sini. Ini adalah low terakhir yang dia buat, yang dimana dia tidak boleh lewat di area ini, teman-teman. Nah, sebenarnya secara structure saya sudah tidak perhatikan lagi untuk saham yang apabila udah seperti ini. Tetapi teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Misalnya gini, bisa teman-teman manfaatkan untuk fishing bottom. Misalnya dia masih mencoba retest ya kan ke area-area ini.
2600 sampai 2620, teman-teman bisa manfaatkan untuk fishing bottomnya saham Saratoga ini, teman-teman. Bisa teman-teman manfaatkan. Jadi ingat, analisa itu tidak ada yang 100% akurat, tidak ada yang 100% akurat. Yang paling penting dari analisa kita adalah yang dimana teman-teman jalankannya dengan stop loss. Dan ingat, seperti yang dikatakan George Soros, hal yang paling penting adalah bukan tentang uh, profit atau loss itu, tetapi yang paling penting adalah ketika analisa kamu benar, berapa besar profit yang kamu dapatkan, dan ketika analisa kamu salah, berapa besar loss yang telah kamu dapatkan. Jadi intinya adalah kembali ke money management atau risk to reward-nya, teman-teman. Jadi untuk analisa kita, ingat, kita hanya melihat price movement-nya seperti apa dan base entry-nya di mana. Itulah fungsinya classical technical analysis, teman-teman. Atau melihat follow the trend-nya. Jadi untuk classical analysis itu kita melihatnya seperti itu. Nah, untuk Saratoga sendiri, teman-teman dapat perhatikan, dia tidak boleh di bawah 2600. Jadi untuk fishing bottom, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Saratoga ini apabila dia memasuki area 2600 sampai 2620. Itu adalah base entry yang teman-teman bisa manfaatkan untuk saham Saratoga ini, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya di bawah yang kita warnai ini aja. Misalnya apabila dia close di bawah 2570, tandanya secara konsisten dia telah membuat new low baru atau lower low baru. Jadi ketika saham yang telah membuat lower low baru, lebih baik kita cut loss, kita lakukan pembatasan risiko, kita cari opportunity di saham yang lainnya, teman-teman. Oke, untuk Saratoga, bagi teman-teman yang ingin mencoba memanfaatkan rebound-reboundnya, teman-teman bisa manfaatkan gitu. Untuk secara structure majornya, teman-teman dapat perhatikan dia masih bullish, teman-teman. Dia masih bullish dan belum ada rumus atau bahkan suatu konfirmasi yang menyatakan dia akan bearish, belum ada. Caranya belum ada. Yang penting ingat, ini adalah key level. Ini adalah key level yang dia tidak boleh lewati. Kenapa? Ini adalah low yang telah dia bentuk. Dan ingat, apabila dia breakout di bawah low yang telah dia bentuk ini, tandanya apa? Dia telah membuat lower low baru. Ketika marketnya sudah dari higher high baru dan higher low baru, telah membuat low dan lower low baru, nah disitulah yang besar kemungkinan dia akan reverse dari bullish ke bearishnya, teman-teman. Jadi ingat, ini adalah area penting yang dia tidak boleh lewati. Yang dimana kalau dia telah membreak di bawah 2580 ini, tandanya dia telah membuat lower low baru atau new low baru. Besar kemungkinan secara strukturnya dia akan membuat lower high dan lower low berikutnya. Dan itu menjadi konfirmasi dia akan bearish, teman-teman. Oke, itu untuk Saratoga. Selanjutnya kita membahas saham Antam. Nah, untuk Antam sendiri, teman-teman dapat perhatikan, bagi teman-teman yang nonton video saya beberapa minggu yang lalu, dia sudah kena TP. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya, dikit lagi sih kena TP. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya di bawah, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop. Ingat, jaga-jaga dengan trailing stop. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya, jangan masuk dulu, teman-teman. Jangan masuk dulu. Ini adalah area yang wajib dia lewati. Jadi kita berharap beberapa hari ke depan dia mampu bermain di atas harga 1965. Kita berharap dia mampu bermain di atas 1965. Kenapa? Ketika dia mampu bermain di atas 1965, itu menjadi suatu yang baik untuk teman-teman masuk di saham Antam ini, gitu, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok dia break, ya kan, misalnya besok dia break, nah teman-teman dapat perhatikan apabila dia di perdagangan besok dia break, dia mencoba retest area resistance become supportnya ini, teman-teman bisa manfaatkan masuk, baru follow the trendnya, gitu, teman-teman. Kalau untuk di perdagangan besok saya belum sarankan, tapi teman-teman bisa watchlist. Teman-teman bisa watchlist, perhatikan apabila dia break di atas 1965 atau 1970 ini. Apabila dia mampu break, ya kan, teman-teman bisa perhatikan apakah dia mampu bertahan meretest area 1970, apakah dia masih mampu atau tidak. Kalau seandainya dia mampu, dia kembali di rejectkan, teman-teman bisa masuk di saham Antam ini. Jadi untuk update-nya nanti saya akan update di perdagangan besok, melihat strukturnya seperti apa untuk saham Antam ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update-nya, teman-teman dapat join di channel Telegram, karena besok di sesi perdagangan saya akan mencoba update untuk saham Antam ini. Oke, itu untuk Antam. Untuk sekarang saya belum sarankan. Lebih baik kita tunggu dia bermain di atas 1970, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita membahas saham Trin. Nah, untuk Trin sendiri,
Bagi teman-teman yang sudah masuk di harga bawah, selamat, teman-teman bisa hold sahamnya. Ingat, jaga-jaga dengan trailing stop, teman-teman. Jaga-jaga dengan trailing stop. Nah, kalau di sekuritas Mirai ada namanya automatic order. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya, segera langsung gunakan automatic order, setidaknya minimal 5% di atas di bawah harga arahnya, teman-teman. Jadi harga arahnya itu kan 490. Nah, teman-teman kurangi aja 5% dari harga 490. Letakkan stop loss-nya itu di situ, teman-teman. Letakkan stop loss-nya di situ untuk follow the trend-nya, untuk follow the trend-nya. Jadi bagi teman-teman juga yang sudah punya saham trend yang masuk di harga arah tadi, ingat, teman-teman lakukan juga hal yang serupa. Masukkan trailing stop teman-teman di 490 aja. Letakkan di 490, teman-teman. Jadi besok yang bagi teman-teman yang berharap arah hunter, teman-teman ingat, pastikan harus rela namanya taking profit. Kadang yang newbie ini ketika udah beli di harga arah tidak tahu realisasi profitnya, itu yang bahaya, teman-teman. Itu yang sangat bahaya. Jadi pastikan ketika teman-teman beli saham arah hunter, teman-teman pastikan realisasi profitnya atau yang seperti saya sampaikan, gunakan automatic order atau trailing stop. Jadi di malam sekarang atau di video ini dibuat teman-teman nonton, langsung pasang automatic order stop loss di 490, langsung pasang. Jadi kalau seandainya besok dia tidak ada gejolak untuk naik, setidaknya teman-teman keluar dulu saham ini supaya tidak sangkut di pucuk, teman-teman. Itulah fungsinya kita gunakan trailing stop, supaya apa? Kita tidak sangkut di pucuk. Atau bagi teman-teman yang sudah beli di bawah, setidaknya ketika dia reverse dari bullish ke bearish, teman-teman bisa out dengan profit yang optimal. Gitu. Nah, untuk trend sendiri teman-teman wajib pantau besok. Bagi teman-teman yang sudah masuk, perhatikan area-area harmonic resistance-nya di 496 dan 542, itu adalah area harmonic resistance yang harus teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang belum masuk, ingin mencoba masuk, saya tidak sarankan, risikonya cukup gede, teman-teman. Nah, saham terakhir saya akan membahas saham Buka. Nah, untuk saham Buka sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara major trend dia bearish. Di sini dia telah membreakout area channel trend lainnya, yang dimana teman-teman dapat perhatikan dia membentuk inverted head and shoulders. Di sini dia secara konsisten masih membuat ini low, higher low, higher high, dan kita berharap ini adalah higher low-nya, teman-teman. Ini kita berharap dia ini adalah higher low-nya. Saya hapus dulu ini biar lebih gampang teman-teman dapat perhatikan. Kita berharap ini adalah higher low-nya dan dia membuat higher high baru. Sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, kita ulang. Ini adalah low-nya, ini high-nya, ini adalah higher low, higher high, higher low. Kita berharap dia membuat higher high baru, gitu. Nah, untuk Buka sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba masuk, teman-teman bisa coba masuk di saham Bukalapak ini. Yang penting ingat, kita letakkan stop loss-nya di bawah higher low-nya aja, teman-teman, di bawah swing-nya aja. Jadi stop loss-nya cukup di bawah 368. Sebentar, kita adjust dulu. Nah, di bawah 366. Jadi ingat, ini adalah area stop loss-nya. Kalau seandainya pun di perdagangan besok masih mencoba meretest seperti ini, teman-teman bisa masuk dan ikut follow the trend-nya. Yang penting ingat, ketika dia mencoba meretest area 366 sampai 370, 366 sampai 370, itu adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman manfaatkan rebound-nya, teman-teman. Kenapa? Stop loss-nya kecil. Misalnya dia breakout close di 364, teman-teman keluar aja, gitu. Teman-teman keluar. Jadi risk-nya kecil. Itu alasan kita untuk masuk di saham Bukalapak ini. Jadi di perdagangan besok apabila dia mencoba meretest area 366 sampai 370, teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Bukalapak ini dan stop loss-nya di bawahnya aja 364 aja, teman-teman. Jadi kalau dia break 364 close, teman-teman keluar dulu untuk saham Bukalapak ini. Oke, itu aja untuk saham Bukalapak. Sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sampai di sini aja videonya. Bagi teman-teman yang ingin saya bantu review saham-sahamnya, teman-teman dapat komentar di bawah, atau teman-teman juga dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan sharing-sharing bareng, atau bahkan kita akan update saham-saham yang cukup menarik yang teman-teman bisa jadikan referensi untuk teman-teman trading dalam beberapa hari ke depannya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.